Ya, pemirsa, kembali di Market Review dan kita akan kemudian berbincang mengenai memasuki akhir April apa kabar vaksin gotong royong. Dan sebelumnya ada paket informasi yang akan kami sampaikan. Anggota Kadin Indonesia resmi melaporkan hasil pendataan program vaksinasi gotong royong kepada Presiden Joko Widodo, di mana tercatat sebanyak 17.387 perusahaan telah mendaftar dengan total 8,6 juta orang sasaran vaksinasi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Ruslan Peruslani, secara resmi melaporkan update hasil pendapatan program vaksinasi gotong royong kepada Presiden Joko Widodo yang telah dibuka sejak tanggal 28 Januari hingga 10 April 2021. Hasilnya ialah sebanyak 17.387 perusahaan telah mendaftar dengan total 8,6 juta orang sasaran vaksinasi. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi diprediksi akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei 2021 dengan menggunakan vaksin Sinopharm dan Sputnik. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan agar vaksinasi dapat segera dilaksanakan agar dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi para pekerja, sehingga produktivitas perekonomian dapat kembali berjalan normal. Seperti diketahui, program vaksinasi gotong royong merupakan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan swasta yang seluruh biaya penyelenggaraannya dibebankan kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi penularan COVID-19 sekaligus menurunkan angka kematian akibat virus mematikan tersebut. Berbagai sumber, Aida Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review masuk ke akhir April, apa kabar vaksinasi gotong royong? Kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Bu Sinta. Sama-sama. Baik, oke. Bicara mengenai progresnya, Bu Sinta, sejauh ini sudah seperti apa untuk vaksinasi gotong royong? Walaupun tadi sudah disampaikan di paket pengantar, di pekan keempat di bulan Mei targetnya akan direalisasikan. Sekarang sudah ada di phase mana, Bu Sinta? Ya, jadi kalau dari Kadin Indonesia, kan tugas Kadin adalah melakukan pendataan, pendaftaran perusahaan atau badan usaha swasta yang mau membeli vaksin untuk diberikan kepada pekerja, karyawan maupun keluarga pekerjanya. Nah, kami sudah melalui 2 tahap, dan di tahap kedua yang selesai pada bulan kemarin, di akhir Maret, itu kami sudah memiliki ada 17.387 perusahaan ya, dengan 8,6 juta peserta. Jadi itu sementara ini kita tutup pendaftarannya tahap kedua, dan nanti kita akan buka lagi di tahap ketiga mungkin setelah kita sudah ada kepastian mengenai kesediaan penyediaan daripada vaksinnya. Karena sekarang yang paling utama adalah kapan nih vaksinnya bisa siap untuk untuk bisa dipakai. Baik, ya, dari informasi yang saya baca di media online bahwa Bio Farma selaku negosiator masih melakukan negosiasi harga vaksin yang nantinya kemudian akan digunakan di vaksinasi gotong royong. Dan saya kemudian pernah mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa targetnya realisasi untuk vaksinasi gotong royong adalah di awal April. Tapi kemudian sekarang sudah masuk di akhir April, belum kemudian dilaksanakan lah. Secara timeline, apakah ini sudah sesuai dengan timeline yang disesuaikan atau ada keterlambatan sedikit atau seperti apa, Bu Sinta? Ya, memang kami menyadari ini tidak mudah ya. Jadi kami juga bisa mengerti mungkin posisi Bio Farma memang tidak mudah untuk mendapatkan vaksin. Karena banyak sekali negara-negara lain yang juga mau mendapatkan vaksin. Jadi memang pada awalnya ada rencana untuk bisa ini jalan di bulan April ini, ya kan? Tapi kelihatannya ada sedikit keterlambatan dari pihak Bio Farma karena masih menegosiasikan. Jadi informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak Bio Farma itu katanya mungkin kemungkinan besar minggu keempat itu akan bisa vaksinnya datang ya. Itu yang informasi terakhir. Nah, apakah itu kemudian akan ada kemunduran lagi ya, kami menunggu pembahasan lebih lanjut gitu. Tapi pada prinsipnya saat ini ya kami hanya bisa menunggu gitu, karena memang penyediaan vaksin itu kan tugasnya Bio Farma, kami sendiri nggak bisa melakukan itu.
Baik, tahap negosiasi bukan hanya saja mengenai volume vaksin yang kemudian akan didistribusikan nantinya. Salah satunya juga adalah mengenai negosiasi harga. Ada batas atas atau tidak, Bu Sinta, yang kemudian di-input lah oleh teman-teman pengusaha terkait dengan vaksin-vaksin yang sedang kemudian dinegosiasikan oleh Bio Farma. Ada Sinovac, kemudian ada Moderna dan juga CanSino. Ada upaya penentuan batas atasnya nggak dari teman-teman pengusaha? Jadi penentuan itu semua dilakukan oleh pemerintah. Jadi hanya Kemenkes yang bisa menentukan batas atas Harganya ya? Harganya. Jadi kita nggak bisa campur tangan dari segi harga. Cuman memang saya mungkin memberikan sedikit latar belakang kenapa banyak perusahaan yang berminat untuk partisipasi, walaupun ini sekali lagi sukarela ya. Jadi nggak mandatori. Jadi siapapun perusahaan yang mau berminat bisa berpartisipasi. Ini karena sudah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk selama mas COVID ini ya, untuk testing dan lain-lain. Nah itulah kenapa perusahaan itu merasa pentingnya punya program vaksinasi ini untuk diberikan kepada karyawannya gitu. Karena mereka melihat biayanya ini sudah sangat besar gitu. Makanya harapan kami ya tentu saja biaya yang akan dikeluarkan untuk vaksinasi ini bisa seminim mungkin ya gitu. Dan sebisanya mungkin di bawah daripada harga tes-tes yang seperti yang ada pada saat ini ya, tes PCR dan lain-lain gitu. Harapan kami seperti itu sih gitu, karena memang biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan sudah cukup besar. Secara range harga saya sempat mendengar angkanya ada di 800.000 hingga 1 juta rupiah untuk 2 dosis, betul begitu Bu Sinta? Ya itu tentu saja yang harapan-harapan yang disampaikan gitu ya. Yang tadi kami katakan ya jelas kemauannya ya seminim mungkin ya. Kami harapkan pemerintah bisa menegosiasikan harga yang paling baik lah untuk perusahaan. Baik. Dari angka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rosan kepada Presiden dan juga tadi juga disampaikan kembali oleh Bu Sinta, tercatat sebanyak 17.387 perusahaan dan ada 8,6 juta orang sasaran vaksinasi. Dengan jumlahnya yang cukup banyak ini kemudian menjadi pertimbangan akhirnya teman-teman Kadin menutup terlebih dahulu untuk sementara untuk pendaftaran bagi teman-teman yang akan mendaftar untuk vaksinasi gotong royong ini ya, Bu Sinta. Karena mungkin melihat negosiasinya terhadap jumlah vaksinnya sendiri juga memang cukup memakan waktu dan tidak mudah. Iya, jadi menurut kami pada saat ini sebaiknya kita menunggu dulu dari Bio Farma kepastian vaksinnya sebelum kita membuka lagi. Teman-teman jangan khawatir, ini pasti kita akan buka lagi gitu. Cuman kalau vaksinnya aja sekarang belum tahu gitu persisnya kapan ada di Indonesia, saya rasa sebaiknya kita mungkin menunggu itu dulu gitu. Jadi kami sudah menghimbau jangan khawatir, teman-teman yang mau masih mendaftar itu pasti masih bisa. Tapi pada saat ini kita sebaiknya menunggu dulu gitu sampai kesiapan daripada vaksinnya. Baik, Bu Sinta, walaupun pemerintah sudah sampaikan untuk vaksinasi gotong royong ini tidak ada treatment ataupun mungkin insentif lah yang akan diberikan kepada teman-teman pengusaha. Tapi bicara mengenai definisi pengusaha kan skupnya ini cukup variatif lah. Ada yang kemudian skalanya masih mikro, kemudian ada yang juga sudah besar. Dari Kadin sendiri ataupun mungkin dari asosiasi, adakah treatment khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang skalanya masih mikro tapi kemudian cukup tertarik untuk bisa join di vaksinasi gotong royong ini. Walaupun ya secara dari pemerintah tadi sudah disampaikan tidak ada treatment khusus gitu. Tapi dari Kadin ataupun mungkin dari asosiasi yang mungkin secara anggota ini banyak juga perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha yang skalanya sudah besar gitu. Ya, saya rasa clear ya dari pemerintah aturannya nggak boleh kita dapat insentif apa-apa, ya kan? Nah, kalau menurut saya sebenarnya untuk kalangan yang mungkin tidak ada kemampuan untuk membeli vaksin, sebaiknya menunggu saja karena vaksin gratis itu juga akan bergulir ya. Jadi dengan kata ini kan paralel jalannya gitu. Jadi memang ini tujuannya untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kemampuan, ya kan, ataupun perusahaan kecil yang memiliki kemampuan untuk mau memberi kepada karyawannya gratis, ya kan. Ini yang ikut serta gitu. Jadi kalau memang kemampuan itu tidak ada, sebaiknya menunggu saja karena ini semua akan paralel berjalan gitu. Ini jadi
tujuannya hanya untuk membantu pemerintah supaya meringankan beban pemerintah dari segi tidak hanya akselerasi untuk pencapaian herd immunity-nya, tapi juga untuk peringanan beban anggarannya gitu. Karena dengan perusahaan membeli kan dia juga meringankan anggaran daripada pemerintah. Jadi menurut saya ini bisa berjalan bersamaan gitu karena udah dipisah juga jenis vaksinnya berbeda. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin pada saat ini merasa berat untuk bisa membelikan kepada membeli vaksin untuk karyawannya, sebaiknya mengikuti program vaksinasi gratis saja gitu. Baik, Bu Sinta, sambil menunggu negosiasi tadi yang dilakukan oleh Bio Farma selaku negosiator, kesiapan mengenai tenaga medis, kemudian juga fasilitas vaksinasi dan lain sebagainya, ada update yang bisa disampaikan? Ya, jadi memang kami juga membantu untuk kesiapan vaskes swasta yang ingin partisipasi. Jadi kami juga membantu mendata, sudah ada sekitar 400-an lebih Fasiankes ya yang mau berpartisipasi Fasiankes swasta. Jadi nanti kami akan menyampaikan ini juga kepada pihak Bio Farma dan pemerintah Menkes untuk mereka bisa verifikasi karena ini kan untuk jadi Fasiankes itu tidak mudah ya. Ini mereka harus ada spesifikasi khusus ya Bu. Ya. Mesti punya cold chain, jaringan pendingin dan lain-lain. Ini sertifikasi untuk vaksinatornya. Jadi ini tidak mudah gitu untuk bisa begitu saja mau menjadi Fasiankes. Jadi dengan kata lain mereka sudah mendata dan ini juga nanti akan kami sampaikan untuk diverifikasi. Tapi prinsipnya banyak sekali Fasiankes swasta yang sudah berminat dan siap untuk ikut dalam program ini. Baik. Untuk pelaksanaannya saya kemudian ingin mendapatkan gambaran lebih detail lagi. Fasiankes swastanya ini akan ada di seluruh Indonesia pada saat pelaksanaannya nanti, Bu Sinta, ataukah mungkin hanya dilakukan di kota-kota besar saja? Enggak, ini memang di seluruh Indonesia karena perusahaan itu kan juga cabangnya juga banyak ya. Jadi ada perusahaan yang juga domisili daripada perusahaannya kan tidak hanya di kota-kota besar gitu. Ada yang punya misalnya perkebunan atau di daerah-daerah yang lebih remote gitu. Jadi memang ini ada di mana-mana di seluruh Indonesia dan tentu saja dari segi kebutuhan daripada perusahaannya nanti mereka bisa menentukan gitu. Fasiankes seperti apa, mungkin di daerah tertentu tidak banyak pilihan, ya kan? Jadi nanti mereka harus bekerja sama dengan Fasiankes tersebut. Ya, masih ada satu segmen Bu Sinta, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.